Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximek Virtual Presentation, yang mana pada malam hari ini kita akan sama-sama mendapatkan edukasi yang luar biasa tentang kesehatan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh seorang pakar yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Di mana Pak Dr. Iskandar Junaidi selama 25 tahun telah bekerja di perusahaan obat terkemuka, baik nasional maupun internasional, di bidang health food, kemudian juga produk dan alat estetika. Kemudian juga selain itu beliau adalah seorang penulis buku sejak tahun 1997 sampai sekarang, yang mana buku-buku beliau telah banyak diterbitkan diantaranya oleh PT BIP Gramedia Group dari Jakarta, kemudian penerbit Andi dari Yogyakarta. Beberapa contoh bukunya adalah tentang stroke, kemudian ada Living Good and Healthy, kemudian ada Hidup Sehat dan Bebas Kanker, ya. Kemudian ada panduan obat dan suplemen, ya, panduan lengkap kanker serviks, dan masih banyak buku-buku lainnya. Kemudian juga beliau masih aktif sampai saat ini buka praktek umum sebagai dokter estetik, ya, dan dokter umum di daerah Gading Serpong, Tangerang. Kemudian juga beliau adalah seorang speaker, seorang trainer yang mengisi berbagai seminar ataupun simposium baik nasional dan internasional. Dan bersyukur sekali malam hari ini kita di tengah-tengah kesibukan beliau dapat kesempatan untuk bisa belajar langsung dengan beliau, yang mana pada malam hari ini tema atau materi yang akan beliau sampaikan adalah tentang penyakit akibat aterosklerosis, ya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Aminuddin. Dokter. Terima kasih Pak Hari Sutanto, owner Maximek. Juga terima kasih Pak Yunus, Bu Devi yang setia dengan Zoom seminar dan termasuk kehadiran yang tepat waktu, ya. Terima kasih semuanya, dan yang lain juga mungkin nanti akan menyusul. Ya, seperti kita ketahui setiap hari Minggu jam 7 malam kita akan belajar mengenai kesehatan, entah itu penyakit atau hal lain yang nanti dikaitkan dengan produk Maximek. Nah, malam ini kita akan mendalami penyakit-penyakit akibat aterosklerosis. Kalau bahasa lain seringkali disebut aterogenesis. Nah, itu sama artinya proses pembentukan plak sumbatan di pembuluh darah. Jadi kadang-kadang disebut aterosklerosis karena disebut ateroma, benjolan di pembuluh darah karena plak, atau disebut aterogenesis, proses pembentukan plak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di sini mekanisme atau patofisiologi dari proses terbentuknya plak atau aterosklerosis, itu proses aterosklerosis. Ini kalau kita lihat di sini ya, nah ini pembuluh darah kita, arteri kita nih seperti ini, yang saya tunjuk dengan kursor ya. Nah, jika kita perbesar bagian dinding dalam yang bulatan ini gambarannya ya seperti ini. Jadi yang kecil tipis di pembuluh darah bagian dalam ini, dinding bagian dalam ini, yang ini, lapisan dalam ini jika kita perbesar ya seperti ini gambarannya. Nah, kalau kita lihat dan kita cermati di sini, jadi proses terbentuknya plak itu memang terjadinya penumpukan berbagai zat di arteri kita. Nah, penumpukannya itu terjadi di lapisan endotelium. Ini lapisan endotelium ini.
Kalau kita lihat lapisan endotelium itu di arteri utuh di ini lapisan paling dalam ini. Ini lapisan paling dalam itu kita sebut endotelium, tipis sekali. Tetapi disitulah proses sehat tidaknya pembuluh darah dimulai. Nah, kita lihat di sini, ini endotel kita ya, lapisan endotelnya ini. Ini otot jantung, otot arteri kita. Jadi di arteri juga ada otot ya, ini otot. Nah, ini lapisan endoteliumnya nih. Nah, dimulainya ada pembentukan plak itu atau sumbatan dimulai dari banyaknya salah satunya kolesterol nih, LDL. Ya, kolesterol jahat. Nah, kolesterol yang banyak ini kalau kita makan lemak berlebihan atau hal lain yang memberi dukungan kepada pembentukan plak ini. Nah, salah satunya kolesterol ini, kolesterol jahat jika banyak ini ya di aliran darah kita ini, dia akan masuk di celah-celah sel epitelium, endotelium. Jadi sel endotelium kita itu seperti sel kulit atau sel pada umumnya. Jadi dibentuk atau diformasi melalui satu-satu sel endotelium. Ini satu sel endotelium, di sini satu sel endotelium, di sini. Nah, di antara sel endotelium ini ada celah kecil ya. Di sini berfungsi untuk menyerap nutrisi, oksigen dan lain-lain. Di sini darah masuk dari serap di sini, kemudian masuk ke dalam, ke lapisan lebih dalam. Nah, bisa nanti lama-lama masuk ke jaringan otot arteri. Nah, kita lihat ya di sini, kalau dia masuk kolesterol, masuk ke dalam endotelium, dia akan menempati ruangan di sini. Jadi ruangan antara sel endotelium dengan lapisan di dalamnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, endotelium ini ada celah. Jika kolesterol banyak, dia akan masuk di celah ini. Nah, seperti ini. Jadi masuk, membentuklah plak di sini. Kita lihat nih. Nah, ketika di sini ada plak, kolesterol dan lain-lain ya, leukosit semua numpuk di sini, maka leukosit juga ikut masuk ini. Nih. Ya, monosit. Salah satu bentuk dari leukosit ya, monosit. Ini akan ikut masuk. Karena apa? Dia ingin mengatasi sumbatan yang ada di bawah sel endotelium ini. Jadi dia akan masuk. Tetapi sayangnya masuknya sel-sel leukosit ini malah memperparah terbentuknya sumbatan plak. Nah, ini makin besar ya. Ini makrofanya, makrofanya masuk ya, monosit masuk berubah bentuk jadi makrofa. Makrofa itu berfungsi untuk memakan benda asing. Makrofa itu sel leukosit yang berfungsi memakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik itu makanan, sumber infeksi, bakteri, virus, dan lain-lain itu yang fungsi memakan benda asing itu ya makrofa ini ya, sel leukosit. Nah, dia masuk, karena masuknya banyak, malah ikut memperparah sumbatan ini. Nah, jadi sebenarnya sederhananya seperti itu. Terjadi sumbatan. Nah, kita lihat prosesnya terjadinya perkembangan dari pembentukan plak itu, aterosklerosis itu sebetulnya derajatnya itu banyak ya, grade-nya banyak. Mulai dari 1 sampai 6. Nah, pertama-tama kan seperti awal tadi, makrofa masuk, kolesterol masuk, kemudian kolesterolnya makin banyak membentuk suatu massa lemak di bawah sel endotelium ini ya. Ini sel endotelium, ini darah kita, darah yang mengalir di sini. Ini sel endotelium, dia masuk sini membentuk jaringan lemak. Jaringannya lemak makin banyak, akhirnya keluar ke dalam lapisan otot arteri. Dan terus bertambah, mungkin di sini juga ada kalsium, ada leukosit, ada berbagai macam zat yang ikut membentuk pembentukan plak ini. Sehingga lama-lama makin banyak, dan akhirnya menutup, ya, mendorong endotelium ini sehingga menutup atau memperkecil diameter arteri.
Nah, dengan kecilnya diameter arteri itu, ya, diameter ini, yang ini jadi kecil, jadi diameter ini jadi kecil ini, nih. Karena ada lemak di sini yang makin membesar, mendorong akhirnya menutupin arteri ini, seperti ini. Ini kan makin membesar nih. Nah, jika makin membesar dia akan terus mendorong sel endotelium, mendorong sehingga ini diameter arteri kita makin lama makin menumpuk. Nah, seperti itu ya. Nih. Jadi prosesnya lama, maka itu disebutkan penyakit kronis. Salah satu proses perkembangan dari pembentukan plak ini. Kita lihat. Jadi kalau prosesnya itu ya dari arteri yang bagus, yang mulus seperti ini normal, perlahan ini ada lemak dan leukosit mengisi jaringan di bawah sel endotelium ya, ini yang tipis. Yang tadi gambar besarnya, kemudian membesar lagi, makin banyak lemaknya, terus membesar ya di sini. Nah, ini lama-lama membesar dan menutup. Nah, menutupnya arteri karena plak, sumbatan plak inilah yang akhirnya menimbulkan banyak penyakit kronis ya, seperti penyakit jantung, stroke sumbatan, iskemik ya, stroke sumbatan ya, bukan pendarahan. Nah, makanya yang kemarin kita bahas itu, Mexibus itu bisa mengatasi ini untuk stroke sumbatan. Untuk stroke pendarahan harus tunggu pendarahannya berhenti dulu, itu kira-kira 3 minggu atau sebulan ya, tergantung respon tubuh, baru bisa diberikan Mexibus. Tapi untuk yang stroke iskemik karena sumbatan kita bisa langsung berikan. Nah, yang jadi kendala kita kan kemarin kita sudah mengetahui perbedaan stroke iskemik dan pendarahan ini kadang-kadang tipis. Jadi stroke sumbatan yang sedang, derajat sedang dengan pendarahan derajat kecil atau rendah itu mirip gejalanya. Harus diperiksa dengan CT scan baru kita tahu ini ada pendarahan atau enggak. Dari gejala kita tahu ya, kemarin stroke pendarahan itu sakit kepalanya berat ya, kadang ada mual muntah gitu. Yang gejala kelumpuhannya ringan, sedangkan stroke iskemik gejala kelumpuhannya berat, sakit kepalanya tidak ada ya. Nah, itu bedanya. Tapi terkadang kan gejala itu tidak jelas, untuk tiap orang itu tidak sama. Ya, terus terjadinya gangguan aliran darah di tungkai, kaki, ya, kemudian penyakit jantung sehingga terjadi kematian. Nah, ini jadi derajat-derajat ini sebenarnya kalau kita hidup sehat itu ini bisa ditunda atau dihambat terjadinya. Tetapi karena kita sudah lama hidup dengan gaya hidup tidak sehat, terutama banyak makan makanan berlemak, stres makin tinggi, radikal bebas makin banyak, ini kan mempercepat kerusakan sel endotelial ini. Stres itu kan membuat sel ini juga rusak, lecet. Leukosit akan masuk. Makan banyak, kolesterol masuk. Ya, jadi banyak sekali faktornya di sini. Nah, kita lihat. Jadi ini arteri kita Bapak Ibu ya, kalau kita perbesar yang tadi itu, yang di bulatan yang lingkaran tadi. Jadi kalau kita berbesar nih arteri kita perkembangannya seperti ini dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya dari sejak bayi kita lahir atau bahkan dari kandungan ketika ibunya banyak makan lemak, kolesterol itu kemungkinan sudah terbentuk itu bakal calon adanya plak atau sumbatan itu. Ditambah ketika lahir ya, kita sudah terbiasa dengan makanan yang berlemak, yang asin ya, membuat tekanan darah kita tinggi, yang juga ikut menggerus, membuat lecet endotelial ini. Stres juga di sini, radikal bebas juga di sini, radang juga di sini. Nah, ini lama-lama makin besar. Jadi sejak bayi sudah terbentuk. Nah, maka kalau kita sekarang menyadari hari ini dan mau mulai hidup sehat, mengurangi konsumsi kolesterol dan makanan berlemak, mengurangi paparan radikal bebas, mengelola stres dengan baik,
sampai usia sekarang, misalnya usia kita berapa? 40 atau 50 gitu ya. Sebenarnya sudah terlambat. Karena sebelum usia kita sadar itu, ini sudah terjadi. Nah, hanya memang tidak diperberat kejadiannya ketika kita sadar dengan gaya hidup sehat itu. Mungkin akan sampai di tahap ini dia berhenti. Ya, masih ada diameter yang luas. Diameter arteri kita luas masih. Ya, ini masih 50%. Kalau sudah begini 80% sudah ada gejala. Nah, yang bikin kita sering terlambat itu memang penyakit yang disebabkan oleh sumbatan arteri ini. Gejala itu baru muncul ketika sumbatannya sudah mencapai 80%. 80% ke atas sedikit sudah ada gejala, jadi sudah sangat terlambat. Seperti orang mengalami serangan jantung, stroke sumbatan gitu ya, atau gangguan aliran darah di kaki, di tungkai sampai terjadi gangren ya, seperti mirip seperti kencing manis gitu ya, gangren. Nah, itu sebenarnya agak terlambat ya, ketika umur 40-an itu ya sudah seperti ini. Ya, sudah parah sebenarnya. Nah, akibatnya apa kalau terjadi sumbatan arteri? Akibatnya ya yang kita kenal ya, yang sering kita dengar. Nah, misalnya diantaranya penyakit jantung koroner karena sumbatan arteri di pembuluh darah jantung. Ya, sumbatan ini arteri ini, sumbatan ini terjadi di jantung. Atau terjadi stroke sumbatan atau stroke iskemik karena terjadi sumbatan arteri otak ya, yang ada di otak. Atau terjadi gangren atau gangguan aliran darah di kaki atau di tungkai. Nah, terjadi di sini gangren. Jadi mirip-mirip seperti kencing manis ya. Tapi ini akibat dari sumbatan sehingga aliran darah terhenti. Jadi busuk, jaringan kita busuk. Atau terjadi penggelembungan dari arteri. Jadi lama-lama arteri kita juga bisa gelembung. Jadi seperti balon. Karena sumbatan ini kan biasanya kenapa terjadi balon atau benjolan atau tonjolan di arteri kita, jadi seperti balon yang cacat ya Pak ya, Bapak Ibu ya, kalau pernah tahu, kalau balon yang ada cacat yang tipis kalau kita tiup kencang-kencang kan ada yang menonjol itu kan rawan pecah itu. Nah, ini mirip. Nah, terjadinya tonjolan atau aneurisma di arteri ini kan akibat sumbatan ini, aterosklerosis. Nah, akibat sumbatan ini kan seperti ini. Sumbatan ini akan mendorong jantung untuk memompa lebih keras. Supaya apa? Maksudnya supaya aliran darah itu bisa lewat, menghantarkan nutrisi, oksigen, dan hal lain yang dibutuhkan oleh sel. Nah, karena tensi yang tinggi ini, lama-kelamaan, jaringan di arteri di bagian sebelum adanya sumbatan, ya, itu akan melemah dindingnya, terjadilah tonjolan seperti ini atau benjolan ini. Nah, ini rawan pecah Bapak Ibu ya, arteri yang menonjol ini rawan pecah. Kalau ini pecah terjadi di otak, kita sebut stroke iskemik. Nah, terjadi lagi stroke iskemik. Kalau terjadi di tempat lain, di arteri misalnya di mana, di daerah perut atau di leher, bisa terjadi pecah di situ. Ya, pasti mengakibatkan penyakit yang serius. Ya, terjadi pendarahan, terjadi ulcerasi, borok gitu ya. Nah, ini akibat-akibatnya. Nah, kalau kita lihat lagi contoh ya, misalnya seperti penyakit jantung. Nah, ini siklusnya ini Bapak Ibu. Siklus penyakit jantung akibat sumbatan. Ya, awalnya kan kita sehat ya, seperti ini, sehat. Karena faktor risiko yang banyak ini, kita tidak menerapkan gaya hidup sehat, utamanya kita banyak makan makanan berlemak, kolesterol tinggi, ya, atau unsur lain di sini faktor risikonya, terjadi disfungsi endotel. Endotel itu yang tadi Bapak Ibu, yang tipis yang tadi awal kita bahas itu, yang di bawahnya diisi oleh lemak, ya, itu disebut lapisan endotel atau endotelium. Jantung kiri akan memompa lebih keras, terjadi sumbatan. Kalau sumbatan ini cepat terbentuknya dan di daerah otak, terjadilah stroke. Tetapi kalau tidak ke otak,
atau yang ke sumbatan di otak sedikit, yang di jantung ini perlahan terjadi sumbatan. Terjadilah penyakit jantung koroner. Lama-lama itu jantungnya bisa mati jaringannya. Kita sebut iskemia miokard, kekurangan oksigen, terjadi trombosis, terjadi infak. Nah, kalau infak ini kan jaringan jantungnya sudah mati. Itu yang menyebabkan orang sering sesak nafas, jalannya tertati-tati, tidak bisa kerja keras, karena sebagian jantung sudah ada yang mati jaringannya. Dan itu sangat sulit untuk dikembalikan. Nah, akibat sumbatan ini terjadi aritmia, gangguan aliran listrik di otot jantung. Kalau aliran listriknya itu sering dan cepat, terjadi aritmia, sehingga jantung itu sudah tidak efisien memompa darah, dan orang akan kekurangan darah sehingga meninggal, bisa meninggal mendadak ini aritmia. Nah, ini mungkin salah satu yang sering terjadi ketika orang merasa sehat, dia olahraga, mendadak jatuh dan meninggal. Kemungkinan terjadi sumbatan yang menambah sedikit saja sumbatannya, jantungnya tidak efisien, memompa, tidak teratur, terjadi mendadak mati. Atau dia tidak meninggal, dia bertahan. Nah, akan terjadi pemulihan biasanya ya. Terjadi pembesaran dari dinding jantung, otot jantung. Lama-lama kalau membesar tidak diatasi, terjadi payah jantung. Payah jantung lama-lama terjadi penyakit kronis dan akhirnya mati juga. Nah, jadi tapi matinya penyakit yang karena sempat bertahan ini ya cukup menyiksa ya. Aktivitas kita sudah terbatas, kita sudah tidak merasa sehat, sedikit capek, ya, jadi sangat mengganggu. Nah, jadi kalau kita lihat gejala yang ditimbulkan ketika seseorang mengalami sumbatan jantung ya, penyakit jantung koroner, misalnya napasnya pendek-pendek, merasa kepala melayang gitu ya, merasa melayang, merasa kedinginan, ada mualnya gitu ya. Nah, sebagian nyeri dada ya, itu gejala-gejala umum ketika terjadi sumbatan plak di arteri jantung gitu. Nah, untuk mencegahnya gimana Bapak Ibu? Ya, mencegah penyakit jantung. Ya, kalau kita yang sudah umur 40 ke atas ini, mencegah supaya jangan menambah ya plaknya, itu jangan tambah banyak. Kalau yang masih muda ya mencegah supaya memang arterinya sehat. Nah, itu caranya ya. Tidak ada jalan lain. Kendalikan faktor risiko. Faktor risiko yang menjadi penyebab terjadinya sumbatan. Nah, seperti kita tahu ya, faktor risiko kan banyak nih Bapak Ibu nih. Jadi faktor risiko terjadinya aterotrombosis. Ini banyak istilahnya Bapak Ibu ya. Aterotrombosis berarti sudah terjadi trombosis, sumbatan. Atau terjadi prosesnya aterogenesis, prosesnya berlangsung terjadinya sumbatan. Atau terjadinya proses aterogenesis, ya kan, pembentukan dari plak itu. Jadi ini aterosklerosis, faktor risikonya banyak karena yang tidak bisa kita rubah itu ya genetik, umur bisa ya kalau kita hidup sehat, jenis kelamin ini tidak bisa. Terus asam amino ada, homocysteine ini kalau tinggi ini penyebab dari penumpukan plak ini. Nah, kalau yang lain-lain faktor risiko yang bisa kita kendalikan yang umumnya bersumber dari pola makan, pola hidup kita, gaya hidup kita, ya seperti obesitas, kencing manis, infeksi, kalau kita hidup tidak higienis ya, tidak bersih, tekanan darah tinggi, kalau kita stres, kita tidak bisa mengelola stres dan atau hal lain, atau kita konsumsi banyak lemak, hiperlipid, lemak di darah banyak. Nah, ini semua faktor risiko. Nah, jadi kalau kita lihat seperti minggu kemarin kan kita sudah belajar, kita sudah memahami, sebenarnya faktor risiko proses terjadinya aterogenesis ini, proses terjadi plak ini, yang diakibatkan oleh faktor yang tidak bisa dirubah, genetik, umur, jenis kelamin, dan lain-lain, ini cuma 10%, Bapak Ibu. Faktor risiko yang bisa dikontrol itu pengaruhnya 90%-an. Jadi kalau kita bisa menerapkan pola hidup sehat saja itu 90% kita udah ada jaminan jantung arteri kita sehat, otak kita sehat. Nah, tapi sayangnya kan yang kontribusi terbesar ini sering kita lalai, kita tidak terapkan dalam hidup sehari-hari. Ini akan memperberat proses terjadinya aterosklerosis.
Nah, umpama di sini kalau kita terjadi sumbatan arteri di jantung. Jadi kalau kita mendiagnosa penyakit jantung itu ya ada EKG ya biasanya Bapak Ibu ya, ada mekanisme proses listrik jantung ditempel di dada itu, atau kita diuji latih jantungnya dengan beban atau treadmill, atau diperiksa dengan alat namanya alat pemeriksa jantung ekokardiografi. Ada lagi kita periksa dengan cara nuklir, dimasukkan zat nuklir ke dalam darah kita sehingga kelihatan daerah-daerah mana yang tersumbat, atau di kateter. Nah, seperti ini kan. Ini treadmill, uji latih jantung dengan beban suruh jalan. Nah, ini EKG-nya ditempel seperti ini ya, nanti dicek berapa tekanan darah dan berapa denyut nadinya, berapa kekuatan denyut jantungnya, semua terukur di sini. Nah, ini ekokardiografi alatnya seperti ini. Ya, mahal Bapak Ibu. Kalau periksa ini mahal. Atau dengan nuklir, kita masukkan zat kimia, zat nuklir seperti rudium ya kan, dengan zat lain-lain di sini akan terlihat nih. Jadi zat nuklir ini akan memberikan bayangan mana-mana daerah yang tersumbat ya, seperti ini. Nah, ini yang sehat, aliran darah mengalir. Nah, ini yang sudah mulai ada sumbatannya ya, yang sini. Jadi dilihatnya seperti ini. Nah, ini kalau di kateter seperti ini, dimasukkan kateter, kateter yang berkamera, bisa dimasukkan dari leher ya, arteri yang ada di leher kita, atau dimasukkan dari arteri yang ada di paha dalam kita, kan itu kan arterinya besar, dimasukkan situ sampai jalan terus sampai mencapai arteri jantung itu. Nah, nanti kelihatan seperti ini. Ini kan kelihatan mana yang tersumbat gitu ya, arterinya kelihatan nanti di sini. Nah, ini kan nyambung bagus ini ya, nyambung. Tapi kalau tersumbat di sini putus misalnya kan, atau di sini. Nah, kalau putus ada gambaran putih sini berarti aliran darah tidak mengalir ke sini. Nah, itu akan membuat jaringan jantung yang ada di setelahnya itu akan mengalami kematian jika tidak diatasi. Nah, kalau mengobatin, yang paling baik ya memang mencegah dengan gaya hidup sehat, menerapkan pola hidup sehat, pola makan sehat. Nah, untuk mengurangi sumbatan, kita bisa berikan obat-obatan seperti aspirin untuk mengencerkan darah. Kita berikan statin untuk menurunkan kolesterol, atau nitrat juga sama. Beta blocker untuk menurunkan tekanan darah, ACE inhibitor untuk menurunkan tekanan darah yang dipicu oleh utamanya gangguan di ginjal. Nah, ini bisa. Atau bisa juga dibalon, jadi dibalon atau di stent. Jadi yang sumbatan itu dibalon, dilepaskan paksa. Dilepas paksa sumbatannya. Nah, itu harus hati-hati ya Bapak Ibu. Itu rawan kebablasan, jadi malah bisa sobek arterinya kalau tidak hati-hati ya, atau dipasang stent ya. Nah, yang paling terakhir ketika sudah tidak bisa menolong lagi, tidak bisa meringankan, ya dioperasi. Operasi jantung yang sering kita kenal ya Bapak Ibu, operasi jantung yang harganya sekali operasi itu 200 juta ya. Dan itu operasi biasanya kalau pasang stent, kalau stennya itu tidak dilengkapi dengan zat yang bisa melarutkan atau menghancurkan plak, itu setiap 3 tahun akan terbentuk lagi plaknya. Malah stent itu cincin yang dimasukkan di arteri jantung itu malah bisa tersumbat oleh kolesterol, leukosit dan lain-lain. 3 tahun operasi lagi, gitu. Ya, sekitar 3 tahun tergantung kualitas makan, pola hidup seseorang. Nah, kayak angiografi seperti ini ya, angiografi. Ini kelihatan, gambarannya akan kelihatan. Jadi mana-mana bagian jantung yang tersumbat itu akan kelihatan di sini. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Angiografi kan terputus ya, di gambarnya nih. Ini kan jantung, aliran darah kan ngalir bagus ya. Begitu sampai sini ini ada yang kayak terputus kan. Nah, ini plak di sini. Nah, kalau bagian arteri atau otot jantung yang tersumbat setelah ini yang berperanan besar, misalnya jantung kiri, nah itulah yang menyebabkan orang sering cepat lelah atau mati mendadak. Karena darah tidak mengalir, ya, disumbat oleh plak sini,
Jadi darah di bagian ini tidak ada, tidak mengalir, ya seperti ini nih, putus. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita lihat nih arteri-arteri yang biasanya dimasukkan kateter ya, dari paha bisa sampai ke atas. Ini kadang-kadang dipasang balon sini ya. Jadi ini arteri yang tersumbat, ada plaknya di sini. Kita masukkan kateter, masuk, kemudian balonnya dikembangkan. Dikembangkan seperti ini. Jadi diperbesar paksa ini diameter arteri kita. Nah, dibesar, kemudian nanti dilepaskan. Gitu ya, dilebarkan. Nah, seperti ini. Ini jadi kalau operasi jantung seperti ini Bapak Ibu, kalau kita pasang stent itu. Ya, ini pasang stent, ini kan mulai tersumbat, dipasang stent ini. Jadi dipasang, ini bagian ini dibuang, ya bagian-bagian yang ada plak ini, kemudian dipasang stent seperti ini. Jadi disanggah, arteri ini disanggah dindingnya, sehingga diameternya itu seolah-olah normal. Nih, kalau ini kan sudah mengecil, sudah susah lewat nih darah. Nah, di sini diperbesar dengan stent. Nah, ini yang saya bilang tadi, stent ini, bayangkan jaring-jaring seperti ini. Ini benda asing yang dimasukkan ke dalam arteri, ke dalam tubuh kita. Ini kan dianggap benda asing oleh sel darah putih, leukosit. Nanti akan banyak leukosit yang menyerang di daerah ini, di daerah stent ini. Ya, kalau banyak leukosit, mulai nempel-nempel di sini, seperti makrofag tadi, dan lain-lain. Kalau dia sudah mulai menutup, akan nempel juga kolesterol, lama-lama tertutup lagi ini, seperti ini lagi. Nah, sekarang ada teknologi, memang stent ini dilengkapi dengan zat kimia yang bisa berperan menghancurkan bakal sumbatan yang akan terjadi. Jadi mirip-mirip aspirin lah, seperti itu ya fungsinya. Jadi begitu ada sumbatan kecil, dihancurkan, dilisis, diurai, sehingga tidak menumpuk di sini dan tidak membesar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terakhir ya dioperasi lah seperti ini ya. Kalau sudah tidak bisa dipasang stent di balon, jadi jantungnya yang tersumbat dibuang, disambung nanti ini. Arterinya itu dibuang, nanti disambung atau diambil dari arteri tempat lain disambung. Ya, operasi jantung. Nah, itu Bapak Ibu ya operasi gitu. Tapi kita kan punya cara lain ya sebenarnya yang kita miliki di sini Maximax ada produknya. Nah, dalam hal ini kalau untuk aterosklerosis ya, kalau murni ya arteriosklerosis tidak ada efek seperti ada benjolan, ada gelembung di arteri. Nah, maka aman ini semua produk ini, terutama Tomesibus ya. Ini sangat membantu untuk mereka yang ingin mencegah terbentuknya plak. Karena arteri kita bisa terbantu, ada sedikit dilatasi, melebar dengan aliran darah yang lancar yang diakibatkan, yang dibantu oleh zat yang ada di dalam Maximus ini. Nah, hanya memang dosisnya ya, kita harus dosis moderat, jangan terlalu tinggi. Karena kalau dilebarkan paksa dengan kencang, takutnya sumbatan itu ikut merobek endotelium, malah bisa tambah pendarahan, akan tambah memperparah. Jadi yang penting bagi kita untuk berikan Maximus untuk mereka yang mengalami gangguan aliran darah jantung itu, berikan dosis rendah supaya aliran darah tetap lancar, perlahan-lahan mengikis bagian dalam plak, bukan langsung mengikis, mencopot dia dari dinding endotelium. Ya, itu kan bisa timbul pendarahan lagi seperti ini gambarannya. Kalau kita ada koreng yang sudah mengering, kita kupas paksa itu kan berdarah. Nah, itu kan sampai ikut ke dalam. Tapi yang bagus itu kan luka yang sudah mengering di atasnya digosok pelan-pelan. Digosok pelan-pelan bagian atasnya supaya menipis dan hilang. Ya, itu Maximus. Udah kita bisa berikan. Maxlim membantu tadi lemak. Kan sumber kolesterol dari banyak makan lemak, selera makan berlebihan, buang air yang susah. Ya, jadi ini Maxlim bisa membantu untuk membuat berat badan ideal. Karena sumber plak yang banyak juga kan karena ini. Karena
banyaknya lemak yang dikonsumsi, ya, memperparah penyumbatan. Nah, Maxlane bisa membantu di situ untuk membuat tubuh ideal, penumpukan kolesterol dibatasi, sehingga kolesterol itu tidak banyak mengalir ke aliran darah dan masuk ke dinding arteri. Nah, ya, ini Maxibus. Nah, Maxibio. Maxibio berperanan di mana? Berperanan di dalam hal mengatasi radang. Ya, Bapak Ibu ya, kita coba balik ke sini ya. Kita balik ke sini. Yang seperti ini. Nah, ini. Nih. Ini proses terjadinya plak di sini. Atau yang satunya ini. Ini Bapak Ibu. Ini kan biasanya ada radang di sini Bapak Ibu. Kenapa kolesterol bisa nempel? Kenapa leukosit sel darah putih makrofa itu bisa datang ke sini dan ikut memperparah keadaan ini? Karena biasanya terus ditambah lagi biasanya ada hipertensi atau orang stres, tensi naik, dinding ini ikut luka, lecet atau tergerus. Ya. Nah, lukanya dinding endotel ini, dinding arteri yang lapisan endotelium ini, endotel, ya, endotelial ini akan mengundang leukosit lebih banyak menyerang atau masuk ke area ini. Karena apa? Karena di sini sudah terjadi radang, maka leukosit akan banyak masuk. Nah, disinilah peranan dari Maxibio. Maxibio kan antioksidan, anti radang, antiinflamasi, maka bisa membantu ini. Jadi misal kalau kita belum sampai tahap parah ya sumbatannya, misal katakan di tahap ke sini, ya tahap yang ringan ini lama-lama atau yang di sini bisa tidak bertambah atau mengurang plaknya kan, karena radangnya diatasi. Nah di situ, sekalipun yang besar ini pun bisa perlahan-lahan radangnya dikurangi, ini kan pasti tetap ada radang di sini Bapak Ibu, daerah ini, daerah sumbatan ini ada radang. Kalau radangnya hilang, kan tentu proses ini akan berhenti. Nah, cara menghilangkan plak ini dibantulah dengan Maxibus. Jadi Maxibus ini membuat darah mengalir. Yang diharapkan dosis rendah itu, aliran darah itu seperti air atau aliran air atau apapun yang menetes, perlahan mengikis bagian ini, perlahan nih Bapak Ibu, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Kalau kita berikan dosis tinggi Maxibus, ini darah yang mengalir ke sini dalam kekuatan penuh, arusnya deras, kencang, ya mengalir darah dengan kencang di sini, tensinya ikut tinggi, ya karena tersumbat darah, tensi ikut tinggi, aliran darah tinggi. Ini bukan hanya ini yang ngelupas bagian puncak ini, bagian pucuknya ini. Ini bisa copot dari sini nih Bapak Ibu, dari dasarnya ini. Plak ini bisa lepas dari lapisan yang dia nempel di endotelium ini. Kalau ini lepas dengan derajat besar, lepasnya ini kan bisa ada pendarahan di sini. Ya, akan memperparah ini sumbatan. Dan kalau sumbatan yang besar-besar ini lepas, bukan halus-halus atau dicairkan, dilarutkan gitu ya, masih dalam bentuk bekuan, bulatan, karena dipaksa lepas dengan dorongan keras, misalnya tadi aliran darah, ini lepasan atau hancuran dari plak ini kan mengalir ikut darah. Nah itu malah menyumbat ke jantung, kena jantung, menyumbat ke otak, kena stroke iskemik. Nah jadi harus hati-hati juga kita memberikan Maxibus ya untuk penyakit PJK ini. Harus dosis rendah, sehingga yang kita harapkan itu bagian atas ini yang dikikis dulu perlahan, sedikit-sedikit ya, terus perlahan sedikit. Kalau dosisnya moderat, dosis rendah, aliran darah rendah, maka ini pun akan perlahan. Ditambah radangnya dihilangkan oleh Maxibio, ya, sehingga dua bagian bekerja, radang berkurang, tidak menambah plak. Plak yang ada dihilangkan perlahan dengan arus darah air, aliran darah mengikis bagian atas ini. Dan lagi jangan ditambah lagi lemak di sini. Jangan sampai yang dilepaskan atau dibantu dikurangi
oleh Maxibus dan oleh Maxibio ini, kita makan banyak, yang dibuang sedikit, lemaknya banyak, numpuk lagi tetap. Nah, yang membantu di situ apa? Maxslim. Jadi Maxslim itu membantu supaya lemak yang di sini jangan bertambah. Jadi bagian yang sudah dibuang itu jangan menambah lagi, jangan dibentuk lagi. Dengan cara Maxslim menahan nafsu makan, membakar lemak, sehingga yang masuk ke sini tidak banyak. Nah, jadi kombinasinya oke juga ya. Maxibus melepaskan lemak bagian ini dengan aliran darah yang lancar. Maxibio-nya membantu menurunkan pembentukan plak ini dengan cara mengatasi radang yang ada di sini, sehingga leukosit jangan tambah banyak lagi ke sini, akan memperparah sumbatan kalau banyak leukosit. Kemudian Maxslim membantu bagaimana? Jangan ditambah lagi di sini kolesterol, lemak dan lainnya, karena Maxslim membantu menekan nafsu makan, membakar lemak, sehingga yang ada ini kalau tidak ditambah lagi dari luar dan dibantu diringankan radangnya dan dilepaskan perlahan, ya mungkin ada harapan perlahan-lahan ya, ditambah dengan pola hidup sehat, pola makan yang baik, ini ada harapan bisa mengecil ini Pak, dan lama-lama jika kita bertahan terus seperti itu, ini bisa saja hilang. Ya, kita tidak tahu berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun gitu ya, tetapi kalau kita konsisten, gaya hidup sehat, makan sedikit lemak, jangan ditambah lemak ya, tumpukan plak ini, radangnya diatasi, aliran darah lancar, ya ada harapan ini mengatasi gejala, jadi mengatasi sumber proses penyakit, ya bukan hanya gejala seperti zat kimia ya akibat sumbatan ini tensi tinggi dikasih hipertensi, obat hipertensi, tapi ininya kan tidak diapa-apakan, tetap prosesnya terjadi. Nah seperti itu Bapak Ibu ya, jadi dengan produk kita 3 itu, Maxibus, Maxslim dan Maxibio, itu benar-benar bisa bekerja di proses aterosklerosis ini, bisa diringankan, bahkan mungkin bisa diatasi oleh produk Maximax. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semoga dengan ini semua kita semakin paham dan kita semakin giat menjalankan produk ini, karena manfaatnya besar untuk kesehatan kita, untuk mencegah penyakit kronis. Gitu ya Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini semua bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, semangat pagi semuanya. Semangat pagi, aplaus luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi.